Baik, yang terhormat Bapak Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa bersama perangkat desa, yang saya hormati Ketua LPMD bersama jajaran kepengurusan LPMD Desa, yang saya hormati Ketua KPMD Desa, yang saya hormati Bapak-Bapak Lembaga Adat Desa, yang saya hormati Ibu-Ibu Kader Posyandu, Kader Lansia, Ibu KPM, yang sama saya hormati Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT, yang sama saya hormati tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bapak Ibu pengurus kaum difabel, kelompok difabel yang sama saya hormati, Ibu-Ibu guru PAUD, singkatnya hadirin yang saya hormati dan banggakan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pertama patut kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan karena masih merestui kita, menyertai kita hingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini ada dua bentuk laporan yang nanti kita sampaikan, itu informasi penyelenggaraan pemerintah desa dan nanti ada laporan sedikit terkait dengan BUMDes. Sekarang saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi bahwa sesungguhnya ini dibuat setiap tahun, tetapi tahun pertama dan kedua, tahun 2020 dan 2021, kondisi kita masih dilanda COVID. Akhirnya kita tidak sempat sampaikan, tetapi secara media, secara dokumen itu kita sudah sampaikan. Ya, coba kita perhatikan di layar. Yang disampaikan ini kegiatannya tahun 2022. Mungkin di bawah bisa lirik-lirik mata ke atas atau dengar suara juga. Nanti saya sampaikan juga ada. Dia punya nilai uangnya jelas. Jadi yang sekarang kita lakukan ini namanya informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Ini yang nanti ada 3 yang harus dibuat oleh kepala desa. Jadi dasar hukum kenapa kita buat laporan penyelenggaraan pemerintah desa itu ada di sini. Permendagri RI nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Ini harus dibuat oleh kepala desa di setiap tahun. Ada 3 bentuk laporan yang harus dibuat oleh kepala desa di setiap akhir tahun. Yang pertama ini LPPD namanya, laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Ini disampaikan kepada bupati lewat camat secara tertulis. Ini sudah dilakukan, sudah diantar. Setiap tahun ada dibuat, diantar di kecamatan. Itu laporan pertama yang harus dari LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah desa dari kepala desa kepada bupati lewat camat secara tertulis. Kemudian laporan kedua itu namanya LKPPD. Itu laporan keterangan yang tadi ini disampaikan ke BPD, namanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah. Dilakukan paling lambat seharusnya itu 3 bulan di tahun berjalan. Jadi paling lambat seharusnya bulan Maret. Tapi kita agak molor sedikit. Tahun ini kita agak molor sedikit. Jadi namanya LKPPD itu dilakukan secara tertulis juga. Secara tertulis. Nah, ini saya sampaikan supaya Bapak Mama tahu pola siklus penyelenggaraan pemerintah desa itu seperti apa. Lalu laporan yang ketiga itu namanya ILPPD, informasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat yang sekarang ini. Ya. Jadi ini disampaikan juga bisa secara tertulis, bisa lewat media, baliho, bisa lewat website desa,
bisa secara lisan seperti yang hari ini disampaikan. Sesungguhnya 2 tahun sebelumnya itu kita sampaikan karena tidak sempat bertemu, kita lewat website desa. Kalau buku website desa Tapenpau, Mam pasti akan lihat jenis keuangan baik itu dalam bentuk paleho dengan di sketsa langsung keluar di tampilan pertama di website itu, dia akan keluar di situ. Dan ini wajib dilakukan oleh kepala desa siapapun. 3 bentuk laporan ini harus dibuat. Sekarang kita harus lihat visi misi supaya kemudian pekerjaan kita ini kita tidak sesuka kita buat, tetapi disesuaikan dengan visi kepala desa itu, terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, yang jujur dan berwibawa, dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menuju masyarakat desa Tapenpau yang maju, aman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berkeadilan. 3 tahun yang lalu yang kita buat itu selalu aktualisasi dari visi ini, visi saya. Jadi tidak sekedar kita berjalan suka ini kita buat ini, tidak. Makanya kenapa musdus itu kita selalu bawa RPJMDes supaya kemudian suara kita tidak keluar dari situ. Visi ini saya tuangkan di dalam misi, ada 3 misi, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Itu masyarakatnya harus pintar dan religius, masyarakatnya harus sehat dan aman. Mau bisa saksikan banyak hal-hal kegiatan pendidikan, kegiatan life skill yang kita buat untuk kemudian peningkatan masyarakatnya itu. Religius itu terlibat di dalam kegiatan keagamaan. Lalu kemudian pemberdayaan sumber daya alam itu masyarakat harus kenyang. Ada fasilitas pertanian yang kita siapkan, ada kultivator, ada hand traktor. 2 tahun kita lakukan itu. Lalu pemberdayaan ekonomi, masyarakat harus tahu dompetnya. Ini kita ada barbershop yang kita siapkan untuk dikasih dana, suplai dana untuk ada 3 dusun ini, masing-masing ada, dan masih banyak kegiatan lain. Ini hanya saya ambil sampel saja untuk menunjukkan visi dari emisi dari aktualisasi visi kemarin. Apa yang dilaporkan di setiap akhir tahun? Kita berada di 4 bidang ini. Yang paling utama itu 4 bidang, nanti baru penanggulangan ini keadaan mendesak. Jadi yang dilaporkan setiap itu adalah yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana atau keadaan mendesak. Ini dia bisa terjadi dalam situasi yang tidak kita duga. Tetapi yang siklus ini selalu ada yang harus kita lakukan setiap tahunnya. Keempat bidang tadi atau kelima bidang tadi itu ketika kita laksanakan itu kita butuh dana. Nah, sumber pendapatan kita di tahun ini 2022 ya, yang 2020 dan 2021 itu sudah lewat, nanti bisa dilihat di web ada. Sumber pendapatan kita di 2022 itu sebesar 1.348.541.000. Sumber ini didapat dari ada 3 sumber. Dana desa punya tahun 2022 itu 1.037.763.000. Ini dana desa. Lalu ADD punya itu 292.778.000. Kemudian bantuan kabupaten ini untuk yang Bapak RT RW kemarin ada tambahan 1 bulan itu dengan 125.000, itu yang 18 juta. Sedangkan PADS kita sudah 3 tahun masih nol. Karena kita PADS masih kurang, maka kita harus berpikir keras untuk bagaimana kita mendatangkan PADS untuk desa. Satu-satunya itu lewat BUMDes. Tapi tahun ini kita sudah buat PADS itu dengan padi, dengan alat alsinten itu, masyarakat sudah ada yang menyumbang itu, nanti kita ambil makan, tetapi pemerintah bayar dalam bentuk uang, begitu. Uang makan minum itu kita bayar ke situ. Ini pemanfaatan dari dana yang tadi 101 M lebih itu untuk ini. Di tahun 2022 ini
dikhususkan untuk ini. Yang pertama untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Ini Bapak Mama tidak jelas ya. Itu total yang dibutuhkan itu 290.583.000. Nanti rinciannya sebentar. Jadi total untuk bidang satu, bidang penyelenggaraan pemerintah itu 290.583.000 rupiah. Kemudian untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang 2 itu totalnya itu 255.653.000 rupiah. Lalu untuk bidang pembinaan kemasyarakatan itu cakupannya itu 38.650 rupiah. Lalu bidang pemberdayaan masyarakat itu ada 308.879.960. Ini besar. Yang paling besar ada di sini, bidang 5. Penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak. Itu 504.221.040 rupiah. Ini karena BLT itu. Jadi dana banyak yang menggunakan ini, total persentasenya itu masyarakat 500. Ini langsung kena di masyarakat. Dari sekian M itu masyarakat ambil setengah M. Yang langsung. Ini perinciannya. Yang tadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu untuk ini. Penghasilan tunjangan kepala desa itu 24 juta dalam 1 tahun. Dihitung 1 bulan 12 juta. Itu 24 juta dalam 1 tahun. 2 juta 1 bulan. Iya. Kali 12 24 juta. Lalu jadi untuk 290 dikhususkan itu. Lalu penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa totalnya 124.800 rupiah. Itu perinciannya itu Bapak Sekretaris Desa 1.400.000 dikali 12 bulan. Kemudian perangkat itu ada 9 orang dikali 1 juta dikali 12 bulan. Jadi total semua itu yang 124.800 rupiah. Kemudian operasional pemerintah desa itu 16.738.000. Operasional pemerintah desa itu didapat dari dia nanti bagi dengan operasional BPD. Jadi setelah kita hitung jumlah penghasilan dari kepala desa, perangkat desa, BPD, RT RW, sisanya berapa kita mulai hitung. 70%, 30%. 30% itu yang nanti untuk operasional pemerintah desa dan BPD. Dari 30% operasional pemerintah desa dan BPD itu dibagi lagi 70% dan 30%. 70% itu untuk operasional desa, 30-nya untuk operasional BPD. Jadi nanti agak sedikit nilai uangnya berbeda. Karena itu rumusan mati yang tidak bisa kita ganggu. Sudah dikasih dari sana memang. Lalu penyediaan insentif RT dan RW. Kita di sini ada RT ada 8, RW ada 4. Jadi per bulan itu 200.000. Tahun 2022 itu dan ADD itu hanya siap 75.000, sedangkan 125 itu dari dinas. Tahun ini dinas soal mampu bayar lah, jadi kembalikan ke desa. Jadi pasti dengan sendirinya akan mengurangi kita punya ADD tahun ini. Jadi ini 28 juta. 1 bulan 200.000. Lalu tunjangan BPD. Penyediaan tunjangan BPD itu 50.400.000 rupiah dalam 1 tahun untuk 5 orang. Itu ketua dengan perincian ketua 1 bulan 1 juta kali 12 juta. Wakil 900, kemudian 900 wakil 1 orang 900 dikali 12 bulan 10 juta 800. Kemudian sekretaris 800 dikali 12 bulan itu 9 juta 600. Dan anggota 2 orang masing-masing 750.000 dikali 2 kali 12 yang 9 juta. Itu dalam 1 tahun. Sedangkan operasionalnya
7.450.000 operasional BPD. Jadi yang tadi 70-30, jadi agak berbeda 16 dengan 7 juta itu karena apa? 70% dan 30%. Lalu penyediaan pengguna untuk di bidang 1 itu penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa itu 602.620 rupiah. Ini untuk pemeliharaan motor, kendaraan motor dinas. Lalu administrasi kependudukan, ini pendataan SDGs kemarin ini dari dana desa. Khusus 17.905 ini bukan dari ADD tapi dia ambil dari dana desa. Itu SDGs. Itu program prioritas nasional yang harus diamankan terkait dengan data-data dan perkembangan desa, sehingga kita nanti masuk di 6 IDM kita hingga tahun ini kita masih di tipologi desa berkembang. Jadi itu yang menggunakan dana ini. Lalu kemudian tata praja pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pelaporan. Ini totalnya 19.083.360. Ini kegiatan mulai dari musdus, ada makan minum, kemudian musdus 3 kali, musdes, musrembang des, sampai dengan penyusunan RKPDes, dan terakhir yang kita pelaporan ini. Jadi itu semua totalnya itu 19.083.000. Lalu penyelenggaraan musdus, musdes dan musrembang des itu 4.250.000. Itu untuk uang makan minum. Uang makan minum dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan musdus itu. Lalu penyusunan dokumen RKPDes itu 3.333.380. Kemudian penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan itu APBDes 2.500.000. Lalu penyusunan laporan KPDes 1.800.000. Jadi ini untuk fotokopi apa semua yang berhubungan dengan zilitan pelaporan itu semua ada di situ. Lalu pengembangan sistem informasi desa ini yang untuk operator desa. Itu dia 1 bulan 500.000 ditambah dengan pulsa data untuk pengembangan website desa ada di situ. Lalu juga administrasi pajak bumi dan bangunan. Ini biasanya RT yang dapat. RT kalau pungut pajak itu kita bayar. Mereka tidak jalan gratis. RT bukan RW. 800 ini dibagi untuk 8 RT 100. Ya. Sekarang di bidang 2, bidang pembangunan. Ini kita bagi ada beberapa bagian. Pembangunan itu bidang pendidikan itu dia punya dana tahun kemarin itu 105.257.000. Dengan perinciannya ini honor PAUD sendiri itu untuk 1 tahun 8 orang 72 juta. Ini di sini. Lalu kemudian ATK, penyediaan ATK, meteran listrik, kursi dan audio pembelajaran yang mereka sudah ambil itu totalnya 16.650.000. Lalu teras depan ada 2 teras yang kita buat itu tahun kemarin itu di PAUD atas dan di sini itu yang masing-masingnya ini 10 juta bagi 2, jadi 5 juta 300 lebih untuk PAUD ini dengan PAUD di atas. Lalu yang ini Bapak Mama, ini dia kalau tadi konsentrasi berarti dia di luar 48.896. Ini dia agak sedikit di luar karena itu kelebihan dana BLT. Jadi kita tidak sangka-sangka tahun 2022 itu ada sejumlah masyarakat penerima BLT yang namanya keluar ke PKH. Itu atas perjuangan saya dengan Bapak Kaur Keuangan. Dia pun kelebihan uangnya 48 juta ini yang kita bangun literasi.
Nah, jadi totalnya 48. Ini untuk rumput, hok, ini kayu, semen dan semuanya yang totalnya 48 lebih. Kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu total dana yang kita keluarkan itu 76 juta. Dengan perincian untuk honor bidan desa dan perawat desa itu 24 juta untuk 3 orang. 3 orang 1 bulan itu 1 juta. Kemudian untuk honor KPM, kader lansia dan kader posyandu itu totalnya 31 juta untuk 1 tahun. KPM 500.000, kader ada KPM 1 orang 500.000, kemudian kader lansia dengan posyandu masing-masing 150.000 dikali 12 bulan untuk 14 orang. Jadi totalnya 31.000. Kemudian PMT lansia tahun kemarin kita sediakan dana untuk PMT lansia itu 10.300.000. Itu untuk 203 orang yang makan. Tetapi fakta yang di lapangan yang datang makan tidak sampai. Tetapi ya uang sudah kita anggarkan. Berarti nasi lebih banyak pasti tidak diamankan kita bawa pulang gitu. Jadi kita sudah siapkan anggaran tetapi partisipasi kita lemah, maka ya itu kita salah sendiri. Kemudian untuk PMT stunting tahun kemarin itu 6.300.000. 6.300.000 itu untuk 21 anak makan 4 kali. Nah, tahun ini kita ada penambahan untuk stunting, frekuensi makannya itu tidak lagi dari pusat harus 90 hari. Jadi anggaran kita tahun ini juri dari luar ini semua ya, pengadaan ikan dan pakan itu totalnya 52.800.000. Kemudian pembangunan lumbung pangan desa totalnya 100 juta. Lalu pelatihan musik viol untuk perangkat desa ini 37.800, kecuali kepala desa karena istri PNS dia tidak masuk. Sedangkan yang lain 1 bulan 37.800 dikali 12 bulan. Jadi memang naik, tapi penggunaannya ini wajib dari kalau kita PS asistensi tidak bawa yang tidak masukkan yang ini langsung tolak, dinas tolak memang. Kecuali yang pemilihan kepala desa mereka masih dikasih tolerir karena banyak dana kelari ke PK. Tapi kalau yang kita tidak, ini wajib. Lalu tunjangan BPD, operasional BPD, penghasilan RT RW yang tadinya 75.000 dari ADD, tahun ini kita naikkan lagi menjadi 200 karena dari dinas tidak ada lagi uang untuk biaya itu RT.